selamat pagi dan alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti mata kuliah Pendidikan Pancasila pada 25 November 2024. Saya Bima di sini menjadi moderator pada pagi hari ini dan akan menjadi mengawal presentasi kali ini tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak dosen, Bapak Muhajir yang telah bersama kita dari awal sampai sekarang ini. Dan terima kasih kepada kawan-kawan yang masih semangat dan setia di kelas tercinta ini. Oke, langsung saja biar tidak lama-lama kepada para pemaparan diberikan waktunya. Ya, sama nih. Kami dari kelompok 1 ingin melaksanakan Pancasila sebagai sistem filsafat. Kelompok 1, saya Lela Tuhanifah di 55. Saya Eko Rupiah di 05. Saya Karisma Imatul Nawalan di 11. Saya Kabupaten Badi ingin 24. Filsafat berasal dari bahasa Yunani filosofia, terdiri dari kata phil artinya cinta dan sophia artinya kebijaksanaan. Filsafat berarti cinta kebijaksanaan. Cinta artinya hasrat yang besar atau yang berkobar-kobar atau yang bersungguh-sungguh. Kebijaksanaan artinya kebenaran sejati atau kebenaran yang sesungguhnya. Filsafat berarti hasrat atau keinginan yang sungguh-sungguh kebenaran sejatinya. Filsafat menurut para ahli. Yang pertama, ahli secara Sokrates. Filsafat adalah suatu bentuk peninjauan dan ini yang bersifat reflektif atau berupa perenungan terhadap asas-asas dari kehidupan yang adil dan bahagia. Terus yang kedua, Plato. Filsafat merupakan pencarian yang bersifat spekulatif atau terhadap pandangan tentang seluruh fenomena. Landasan filsafat Pancasila. Landasan ontologis Pancasila, artinya mengetahui hakikat dasar sila-sila Pancasila. Kedua, landasan epistemologis, artinya mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Ketiga, landasan aksiologis, artinya membahas tentang filsafat dan membahas tentang filsafat nilai Pancasila. Nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Pertama, meletakkan Pancasila sebagai sistem filsafat dapat memulihkan harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dalam politik, yuridis dan juga merdeka dalam mengembangkan ide pemikirannya untuk kemajuan bangsa baik secara material maupun spiritual. Kedua, Pancasila sebagai sistem filsafat membangun alat pemikiran yang berasal dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri sehingga mampu dalam menghadapi berbagai ideologi dunia. Ketiga, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi dasar kebijakan untuk menghadapi tantangan globalisasi yang dapat melunturkan semangat kebangsaan dan melemahkan sendi-sendi perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat banyak. Keempat, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi way of life sekaligus way of thinking bangsa Indonesia untuk menjaga keseimbangan dan konsistensi antara tindakan dan pemikiran. Karakteristik filsafat Pancasila. Satu, Tuhan yang Maha Esa. Sebab ketuhanan yang Maha Esa mengandung arti bahwa manusia Indonesia percaya adanya Tuhan. Dua, penghargaan pada selama manusia apapun suku bangsa dan bahasanya. Bangsa Indonesia menjunjung tinggi persatuan bangsa. Tiga, kehidupan manusia Indonesia bermasyarakat dan bernegara berdasarkan atas sistem demokrasi. Dan keempat, keadilan sosial bagi hidup bersama yang bersumber dari pandangan hidup yang dianut oleh suatu masyarakat. Pancasila. Pada era pemerintahan Soekarno, Pancasila sebagai sistem filsafat dikenal dengan istilah filosofis konsep. Gagasan tersebut merupakan perenungan filosofis
Pancasila sebagai sistem filsafat berkembang ke arah yang lebih praktis. Dalam hal ini, istilah yang lebih tepat adalah Weltanschauung. Artinya, filsafat Pancasila tidak hanya bertujuan mencari kebenaran dan kebijaksanaan, tetapi juga digunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari. Tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, tantangan kapitalisme ialah meletakkan kebebasan individual secara berlebihan sehingga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti monopoli gaya hidup, konsumerisme, dan lain-lain. Tantangan kedua, komunisme ialah dominasi negara yang berlebihan sehingga dapat menghilangkan peran rakyat dalam kehidupan negara. Terima kasih atas pertanyaan yang sangat bagus. Sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Mohon dari teman-teman ada yang saya atau tidak. Perkenalkan, nama saya Fadilisa, NIM 64. Bertanya, jelaskan maksud dari Pancasila sebagai sistem filsafat dan berikan contohnya. Perkenalkan, nama saya Yudhistira Kardi, NIM 06. Pertanyaannya, bagaimana Pancasila sebagai sistem filsafat dapat mempengaruhi etika politik di Indonesia? NIM 41, pertanyaan saya, bagaimana filsafat Pancasila menahan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila? Lain poin. Pancasila merupakan landasan filsafat negara yang berarti Pancasila merupakan hasil pertemuan kedua para pendiri bangsa Indonesia yang kemudian tertuang dalam sistem yang tepat. Pancasila sebagai landasan filsafat memiliki beberapa makna. Di antaranya, satu, Pancasila merupakan pedoman hidup yang harus dipatuhi dalam kehidupan sehari-hari. Dua, Pancasila merupakan dasar yang kuat untuk menjaga ketuhanan, membangun persatuan, dan mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah menjaga toleransi, menjaga kerukunan antar umat beragama, menghargai keadilan, menghargai kerjasama, menghargai keberagaman. Apakah bisa diterima? Bagaimana pendapat Anda tentang fungsi penerapan Pancasila sebagai sistem filsafat internasional? Penerapan Pancasila sebagai sistem filsafat berfungsi untuk membentuk karakter dan etika masyarakat Indonesia. Contohnya, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, menghormati perbedaan agama dan beribadah tanpa mengganggu orang lain. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengakui hak asasi manusia dan tidak mendiskriminasi perbedaan suku atau agama. Sila ketiga, persatuan Indonesia mendorong gotong royong dalam kegiatan sosial untuk memperkuat persatuan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan di masyarakat. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memberikan bantuan kepada yang membutuhkan dan menjaga keseimbangan dan hak keluarga. Bagaimana Pancasila mencerminkan budaya sosial di Indonesia serta dampaknya? Pancasila mencerminkan budaya sosial di Indonesia melalui beberapa nilai demokratik yang mendefinisikan karakteristik bangsa Indonesia. Yaitu contoh bagaimana Pancasila mencerminkan budaya sosial di Indonesia. Yang pertama, toleransi antara